Shalom, bagaimana sikap kita terhadap kekhawatiran? Kita bisa fokus dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian Matius 6 ayat 34. Saudara, terjemahan yang lebih tepat, lebih ringkas tetapi tepat dari ayat ini artinya begini: biarkanlah besok mengurus persoalannya sendiri. Ungkapan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari mengandung makna bahwa kesusahan yang dimaksud jelas jasmania maupun batinia, mengacu kepada persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Dengan demikian maknanya jelas bahwa kita tak perlu menambahkan masalah esok kepada masalah hari ini. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, maka beban kita justru akan bertambah. Karena itu, jangan biarkan perasaan khawatir menguasai kita, dan bila kita sedang dikendalikan oleh perasaan khawatir, maka kita harus bersikap. Nah, sikap yang pertama adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Matius 6 ayat 30-32. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, kata Yunani untuk kata kurang percaya dalam Matius 6 ayat 30 adalah dari kata oligopistoi, yang secara harafiah berarti beriman kecil. Kata ini digunakan sebagai dorongan atau teguran, yaitu jangan menjadi orang yang kurang percaya atau jangan menjadi khawatir dan gelisah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran karena mereka tidak mengenal Bapa di sorga. Tetapi kita yang mengenal Allah percaya bahwa Bapa mengetahui kebutuhan kita dan dengan murah hati memberi pada kita. Kata Yunani untuk kata dicari dalam Matius 6 ayat 32 adalah kata episetei, yang memiliki arti berusaha keras mencari, yang memiliki makna pencarian sekuat tenaga dengan kerja keras dan beban berat. Orang yang tidak mengenal Allah mengejar materi karena kekhawatiran mereka dengan cara epizetei. Tuhan tidak menginginkan kita mengejar materi dengan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Tuhan menghendaki agar kita menempatkan Tuhan yang terutama atau mendahulukan Tuhan seperti diungkapkan dalam Matius 6 ayat 33. Yang kedua, saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata Yunani carilah dalam ayat ini dari kata zetete. Dalam ayat ini berasal dari kata zeteo, yang berarti mencari adalah bentuk kata kerja aktif yang bermakna menunjuk terjadinya keasikan yang terus-menerus ketika mencari sesuatu. Berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan untuk kata Yunani dari kata dahulu, yaitu kata proton, dalam ayat ini berarti pertama dalam urutan atau kepentingan, menempati tempat yang tertinggi dari semua kesenangan kita. Ini artinya kita diminta untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal. Jadi prioritas pertama dan utama kita setiap hari adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat kita melakukannya, maka kita akan mengalami yang namanya panta prostetesetai umin, yaitu semua akan diberikan dan ditambahkan kepadamu. Kata Yunani prostitemi dapat diterjemahkan dengan diberikan atau ditambahkan. Kedua arti tersebut, baik diberikan maupun ditambahkan, dapat kita pergunakan secara bersama-sama. Hal ini dapat dipahami karena Allah yang mengetahui kebutuhan kita, Ia juga akan menyediakan, memberikan, dan menambahkan yang kita perlukan baik jasmani maupun rohani. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya?
Yang dimaksud dengan frasa ten basilein tou teu atau kerajaan Allah adalah otoritas dan pemerintahan Allah. Kita harus menempatkan sungguh-sungguh kepemimpinan, otoritas, dan supremasi Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Dengan mencari kerajaan Allah berarti bahwa kita hendak melakukan dan memberlakukan kehendak dan otoritas Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sedangkan kata ten diakeusunen autou atau kebenarannya di sini berkaitan dengan sifat atau karakter yang ada pada Allah. Mencari kebenaran di sini berarti kita berkata, bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan karakter Allah. Nah, saudara, dengan demikian mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita mengutamakan dan memberlakukan terus-menerus supremasi dan perintah Allah dalam hidup kita. Menempatkan Allah sebagai yang pertama dan terutama berarti kita merelakan Dia, yaitu Tuhan, memerintah atas hidup kita. Firman Tuhan ini menuntut kita membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan saja, saudara. Dengan menempatkan Allah sungguh sebagai Tuhan, kita perlu belajar dari hari ke hari menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan, dan pakaian ke bawah pemeliharaan dan pemerintahan Allah. Inti prinsip inilah maksud Tuhan, yaitu mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Dia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi kita. Karena itu saudara, ubah cara pandang kita tentang kebutuhan materi. Kebutuhan dalam hidup tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta adalah penunjang kehidupan. Yang lebih penting untuk kita perhatikan dan yang menjadi kepentingan utama perhatian Tuhan adalah kehidupan kita. Hargailah hidup berdasarkan kasih dan perhatiannya, bukan berdasarkan apa yang kita makan, pakai, dan miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.